melaksanakan koordinasi dan berkomunikasi dengan Pangdam Jaya selaku penanggung jawab keamanan Garnisun Ibu Kota. Yang kedua juga sudah berkoordinasi dengan Pangkostrat sebagai atasan daripada korban. Terhadap para korban, tim Polda Metro Jaya diperintahkan untuk segera mengambil langkah-langkah untuk membantu meringankan beban dalam proses pemakaman. Saya minta ini dilakukan secara maksimal agar proses pemakaman pada korban bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kepada pelaku, pagi ini juga sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan maraton, olah TKP, sehingga sudah didapatkan 2 alat bukti untuk diproses secara pidana. Saya ulangi, kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga, dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pasal 338 KUHP. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Bela sungkawa saya yang mendalam atas kejadian ini. Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Berseiring dengan hal tersebut, tersangka juga kami akan proses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota Polri. Anggota TNI ditembak Polri, Pangdam Jaya minta jajaran tetap jaga kondusivitas. Kapendam Jaya Letnan Kolonel ARH Herwin BS menyampaikan pesan dari Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman agar para personelnya tetap menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan di ibu kota. Pesan itu menyusul insiden tewasnya seorang anggota TNI AD berinisial S yang tewas ditembak oleh personel Polri Bribka CS. Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di ibu kota. Kata Herwin saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Kamis hari ini. Termasuk lanjutnya, Pangdam Jaya juga telah memerintahkan kepada Pomsam Jaya untuk mengawal seluruh proses penegakan hukum atas kasus tersebut yang saat ini diproses di Polda Metro Jaya. Pangdam Jaya juga sudah memerintahkan Pomdam Jaya untuk tetap mengawal pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan, kata Herwin. Selain itu, Herwin juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama Polda Metro Jaya akan meningkatkan sinergitas dalam menjalankan patroli bersama untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan institusi.
Kemudian yang kedua juga pesan Bapak Pangdam Jaya untuk menyampaikan bahwa ke depan mungkin akan lebih diperketat untuk pelaksanaan patroli bersama antara Garnisun dan Polda Metro Jaya untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan nama institusi Angkatan Darat pada khususnya. Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di ibu kota, ucapnya. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyampaikan permintaan maaf atas insiden penembakan yang dilakukan oleh personelnya yang berinisial BRIP KCS di sebuah kafe di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, yang turut menewaskan 3 orang, salah satunya adalah seorang personel TNI Angkatan Darat yang berinisial S. Sebagai Kapolda Metro Jaya atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat, kata Fadil saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis hari ini. Jenderal Polisi Bintang 2 itu menyampaikan belasungkawanya atas insiden ini dan berjanji akan menindak tegas BRIP KCS yang diketahui merupakan anggota kepolisian Polsek Kalideres. Atas kejadian itu, Fadil mengatakan dirinya langsung berkomunikasi dengan Pangkostrat, Pangdam Jaya, dan unsur TNI AD lainnya supaya tidak terjadi informasi yang simpang siur. Tidak hanya itu, Fadil juga meminta jajarannya untuk membantu pemakaman korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus menyampaikan dalam insiden penembakan yang dilakukan oleh anggota polisi berinisial CS telah memakan 4 korban. 3 diantaranya meninggal di sebuah kafe kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Kejadiannya memang tadi pagi pukul 4 di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Ada 4 korban, 3 korban meninggal di tempat, kata Yusri saat jumpa pers hari ini. Yusri menyebutkan 3 korban yang tewas di tempat yakni anggota TNI berinisial S, pegawai kafe berinisial FSS, dan M yang juga merupakan pegawai kafe. Sementara korban lain yang berinisial H mengalami luka tembak dan sedang dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati. Sementara itu, kronologis kejadian bermula sekitar pukul 2 dini hari. CS yang datang ke lokasi kafe tersebut dan melakukan minum-minum karena kafe hendak tutup dan pelanggan lain sudah membubarkan diri. Namun ketika disodorkan bil pembayaran, CS tidak mau membayar bil tersebut, maka terjadilah percekcokan. Karena di bawah pengaruh minuman keras, CS lantas mengeluarkan senjata api dan menembak ke 4 orang yang 3 diantaranya meninggal dunia. 1 mengalami luka tembak dan dirawat di rumah sakit. Jadi dengan kondisi mabuk, saudara CS ini mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap 4 pegawai tersebut. 3 meninggal dunia di tempat dan 1 terluka dirawat di rumah sakit, sebutnya. Karena perbuatannya, pelaku saat ini telah diamankan Propam Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk melakukan olah TKP dan mengamankan barang